Penemuan tembok batu bata kuno yang memanjang dua baris ini, siapa yang menyangkanya jika tembok yang kokoh dan masih utuh ini ternyata tinggalan Empu Sendok tahun 930 Masehi atau sekitar 1000 tahun silam. Tentu struktur batu bata kuno ini serta komponen batu bata murni dari pasir dan tanah liat yang berbeda dengan batu bata saat ini. Kami coba hipotesa kami itu kami berikan di sisi utara dan ternyata alhamdulillah kita menemukannya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pada ekskavasi tahap ketiga di situs Gemekan ini, pada hari keempat ini, ternyata ada dua buah struktur batu bata kuno yang berjajar memanjang pada sisi utara. Bahkan pada sisi dalamnya sudah ditemukan pojoknya. Ini merupakan penemuan yang sangat luar biasa sekali, mengingat struktur kuno ini diduga lebih dari 1000 tahun silam. Sebagaimana kemudian prasasti yang ditemukan di lokasi, angka tahunnya merujuk pada angka tahun 852 Saka atau tahun 930 Masehi. Sehingga tahun 930 Masehi ini merupakan tahun-tahun awal masa pemerintahan Empu Sindok yang memerintah antara tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Empu Sendok inilah peletak pondasi kerajaan terbesar Jawa Timur pertama yang menurunkan raja-raja kuno selanjutnya. Penemuan situs Gemekan ini sangat luar biasa sekali. Selain penemuan prasasti yang ada di dalamnya, juga sebuah struktur candi yang diduga dengan tanah yang ditinggikan dengan sebuah talut batu bata kuno serta tembok keliling yang kokoh dan sangat indah. Teman-teman, ternyata di lokasi Gemekan ini ada dua struktur tembok yang sangat rapi. Ini sebenarnya secara arkeologi itu fungsinya untuk apa sih, Pak? Oh ya, dari sini ya ada dua struktur yang berjajar ini ya. Iya. Membentuk barat timur. Di sisi utara ini kami duga sebagai pagar sisi luar maupun dalam sisi utara. Nah, ini kami coba mencari struktur ini apakah sama dengan struktur yang lain di yang lain ya. Seperti di barat kami dapatkan yang kami duga dinding dalam dan luar sisi barat. Nah, ini kami coba hipotesa kami itu kami berikan di sisi utara dan ternyata alhamdulillah kita menemukannya. Sama, Pak ya, persis. Sama, hampir sama. Nah, kemungkinan bangunan ini kan dalam prasasti Gemekan disebut prasada ya. Memang apakah prasada ada hubungannya dengan dua tembok dalam dan luar ini, Pak? Ya mungkin ya, ini masih interpretasi juga ya. Apakah di bangunan candi ini ya berdiri di suatu tanah yang ditinggikan dari sekitarnya, yang kemungkinan di dalam ini, pagar dalam ini berfungsi sebagai kami duga sebagai talut untuk menahan tanah ditinggikan tadi. Nah, di area sini ada bangunan candinya. Nah, kemudian di sini di luarnya yang kami duga sebagai pagar luarnya. Berarti ada talut dan ada pagar luar. Ya, kemudian ini masih interpretasi ya. Kami duga. Gitu. Oh iya, betul Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Memang sampai saat ini ekskavasi situs Gemekan ini hanya sebagian saja. Jika kemudian ekskavasi selesai, bisa diketahui bentuk-bentuknya, maka sangat indah sekali sebuah bangunan suci yang terbuat dari batu bata merah yang ditinggikan di tengah, kemudian dikelilingi oleh tembok batu bata merah dua sap. Keistimewaan lainnya situs Gemekan ini adalah
peninggalan 1000 tahun silam masih begitu kokoh. Tembok-temboknya masih begitu lurus dan simetris. Tentunya leluhur kita dalam menetapkan dan membangun sebuah bangunan suci pada masa lalu tidak hanya faktor pertimbangan strategis dan teknis saja, melainkan juga faktor-faktor pertimbangan magis dan spiritual. Seperti sekuntum mahkota bunga teratai di tengah danau mekar yang merekah indah kemilau. Itulah gambaran situs Gemekan suatu saat nanti ketika selesai dipugar. Memang situs Gemekan ini tidak semegah situs-situs candi di Jawa Tengah. Namun situs Gemekan ini memuat sebuah prasasti yang sangat-sangat penting. Prasasti yang memuat informasi tentang kehidupan awal-awal masa pemerintahan Empu Sindok. Jika abad ke-7 merupakan abad kejayaan Sriwijaya, abad ke-8 dan ke-9 merupakan abad kejayaan Mataram kuno, maka awal abad ke-10 inilah Empu Sindok meletakkan pondasi kejayaan Jawa Timur untuk pertama kalinya. Masih menjadi teka-teki dan perdebatan di antara para ahli. Kenapa peradaban Mataram kuno Jawa Tengah ditinggalkan? Minimal ada 3 teori. Yang pertama karena faktor alam, demikian meletusnya Gunung Merapi, sehingga bencana besar ini harus kemudian meninggalkan Jawa Tengah. Alasan kedua adalah karena serangan kerajaan Sriwijaya dari Sumatera, karena banyak prasasti yang memuat akan hal itu. Sedangkan faktor ketiga adalah karena potensi ekonomi dan sosial Jawa Timur yang berkembang pesat kala itu. Sebenarnya perhatian raja-raja Jawa Tengah kepada Jawa Timur sudah dimulai pada awal-awal abad ke-10 Masehi, di mana Rakai Watukuro Dia Balitung mengeluarkan beberapa prasasti yang ditemukan di daerah Sidoarjo dan Mojokerto. Kemudian detik-detik pemindahan kekuasaan itu terjadi pada prasasti Sangguran tahun 928 Masehi yang saat ini terdampar di Skotlandia. Prasasti ini dikeluarkan atas Raja Diahwawa yang kemudian memerintah hanya sebentar dan berakhir tahun 929 digantikan oleh Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindok. Prasasti Gemekan ini pada tahun 930 Masehi selain menceritakan tentang pembelian tanah seluas 3 tampa seharga 3 kati 5 swarna oleh Rakai Hanyangan dan putrinya Dia Paryangan yang kemudian diwakafkan untuk bangunan suci Pangurumbegian yang kemudian oleh Sri Maharaja Rakehinu Empu Sindok ditetapkan sebagai status tanah sima perdikan bebas dari segala pajak dan pungutan. Selain itu juga memuat informasi nama-nama desa sekitar pada awal-awal abad ke-10. Misalnya adalah Desa Wurarai, Desa Lemah Citra, Desa Bujung Galo, dan Desa Kahuripan, serta desa-desa yang lainnya. Padahal kita menduga bahwasanya Bujung Galo, Lemah Citra, dan Kahuripan merupakan desa-desa yang diciptakan oleh Raja Airlangga pada awal abad ke-11. Ternyata desa-desa ini sudah ada pada abad ke-10 Masehi, atau bahkan desa-desa ini sudah eksis pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Dari penemuan prasasti Gemekan inilah kita juga bisa mengetahui tentang masa lalu dan asal-usul dusun ini yang ternyata di abad ke-10 bernama Masahar. Bahkan nama candi ini pun terdapat di dalam prasasti Gemekan tersebut yang bernama Sangyang Prasada Kabaktian Pangurumbegian atau bangunan suci Pangurumbegian. Banyak hal pula yang menjadi pertanyaan, kenapa candi ini terpendam begitu dalam?
Dan apakah sebelum dan sesudah masa-masa Empu Sendok ini bangunan ini masih digunakan, terutama pada masa era Kerajaan Majapahit? Karena lokasi ini ternyata sangat dekat dengan situs Yoni Klinterejo atau Tribuana Tunggadewi maupun dengan situs budaya Trowulan yang merupakan situs ibu kota kerajaan kuno Majapahit. Melacak eksistensi bangunan Candi Pangurumbigian serta Desa Masahar di dalam literatur era Majapahit, baik prasasti, pararaton, negara Kertagama, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Entah sebab apa di negara Kertagama kita tidak mendapati Desa Masahar atau bangunan suci Pangurumbigian. Ataukah entah suatu sebab apa, memang pada masa Majapahit bangunan suci ini sudah ditinggalkan dan sudah terpendam di dalam tanah. Masih banyak hal memang yang menjadi pertanyaan tentang eksistensi dan penemuan Candi Gemekan ini. Namun berbagai pertanyaan ini menjadi hal yang sangat menarik karena selalu menjadi kesempatan dan selalu menjadi tantangan untuk selalu dipecahkan. Semoga untuk kedepannya situs Gemekan ini dalam ekskavasi-ekskavasi yang dilakukan oleh BPK Jatim, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur ini semakin menyingkap dan menyibak tentang bentuk dan ukuran situs Gemekan, serta kedepannya segera bisa dikelola oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai destinasi pariwisata, budaya, dan edukasi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.